A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa ati sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amran jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Jami Kaliniti yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bagaimana kabar ibu? Alhamdulillah sehat ya. Bergajian ya. Sama di bagian bapak belum? Bapak sehat ya. Alhamdulillah ditanyai kabar senajan ekonomi lagi angel. Senajan hidupnya lagi susah, tetap mengucapkan alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Siapa saja yang bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah tambah nikmatnya. Senajan jenengan, bapak-bapak, ibu-ibu, atau bahkan adik-adik, atau bahkan saya sendiri, senajan awal bulan tapi duitnya dari ngenteng ya, kita harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena ada yang lebih mahal dari sekedar uang. Kenapa? Sehat. Ini jenengan malam ini, maghrib ini, boten Allah berikan nikmat sehat, tapi duit ini kantong gak miliaran. Apa enggak? Jenengan bar maghrib ini teng Masjid Jami napa teng Dokter Un. Apa sih kalau ini Indriati? Pasti dipastikan jenengan paling enggak tidak bisa hadir di masjid ini. Padahal siapa yang datang ke majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Berapa banyak orang kaya duitnya banyak, mobilnya turah-turah sing pelatih anti Z, sing mereknya anti Z, tapi bukan tenang kata marah. Ternyata ini kali ini ternyata berarti ternyata sejauh. Ternyata ada orang-orang yang kaya, tapi kehidupannya bukan tenang, merasa dikejar-kejar oleh waktu, merasa dikejar-kejar oleh orang yang lagi hutang. Kenapa? Karena mobil-mobil sing anti Z mau itu hasil kredit. Rumah yang sekian banyak itu hasil kredit. Hidupnya terlihat mewah tapi hasil hutang. Ya, semoga jenengan sedaya bapak ibu dan saya nek punya hutang segera lunas. Amin. Nek punya hajat segera kabul hajatnya. Nek punya keperluan Allah penuhi keperluannya. Maka jemaah rahimahullah, bersyukur ini adalah hal yang paling utama dan yang harus kita kerjakan setiap harinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bukan pernah bosan ngasih kenikmatan paring kula dan panjenengan sedaya. Misalkan nek Allah bosan jenengan dicabut nikmat nafasnya sejam. Betul? Nafas sejam. Kira-kira
Tersebut negeri yo, namun sampai kuburan. Maka nikmat yang sebenarnya kelihatan remeh, nikmat nafas, kemudian nikmat bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, atau bahkan bisa merasakan udara yang sejuk. Niki nikmat sing sangat-sangat mahal. Kenapa? Karena ketika nikmat tadi hilang, kita kesusahan dalam melaksanakan hidup. Jemaah rahimahullah, maka ucapan alhamdulillahirabbil alamin adalah ucapan yang harus kita sering-sering ucapkan dalam setiap harinya. Ibu-ibu tanya, ibu-ibu ada yang sudah mengucapkan rasa syukur alhamdulillah belum sebanyak 1000 kali hari ini? Bapak-bapak sudah ada belum yang mengucapkan 1000 kali syukur hari ini? Oh, kalau 100 mungkin sudah, alhamdulillah 100 sudah. Sampean jenengan sedaya belum melaksanakan syukur sebanyak 1000 kali. Kira-kira Allah masih berikan nafas betul? Inilah setulus-tulusnya cinta. Jenengan meninggalkan suatu perintah, meninggalkan suatu kebaikan, tapi Allah nggak marah. Tapi Allah masih memberikan kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita rasakan sampai hari ini. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya sama Ibunda Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang? Tapi kenapa engkau melaksanakan ibadah sampai pernah dengar mungkin Bapak Ibu, Rasulullah itu sholat malam sampai sikile buka. Sikile aku, nih Bapak tak tanya, Bapak, nih sikile aku perboleh apa? Kesel nyawa mas. Ibu-ibu nih ditanya, sikile aku perboleh apa? Sandur, selio, kesel aku di pasar ya. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah sampai apinya bengkak karena saking lamanya berdiri untuk melaksanakan sholat malam. Maka Rasulullah menjawab, afala aku abdan syakur. Apakah saya tidak boleh? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Itu tingkatan syukur yang Rasulullah kerjakan karena sudah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa bapak ibu yang mau gabung satu surga sama Rasulullah? Enten boten? Botennya apa nih? Ibu-ibu saya tanya, nek ada bilang saya, adakah ibu-ibu yang mau satu surga sama Rasulullah? Oh mau, oke, jawabannya mau ngecek lagi pertanyaannya. Ibu-ibu ada yang mau satu surga sama Rasulullah? Mau, jawabannya dikon saya nggak mau, malah jawabnya mau. Pas disuruh jawab mau malah gini saya mau ya. Maka siapa yang bersyukur, semoga kita dimasukkan bersama Rasulullah SAW ke dalam surga. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah kita, baginda besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah telah memperjuangkan agama Islam, mengemban amanah, membawa ayat-ayat yang menjadikan manusia itu lebih cerdas daripada sebelumnya, yang menjadikan manusia itu lebih beradab daripada sebelumnya, dan mengerti apa yang harus disembah dan meninggalkan apa yang menjadi tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimahullah, sebelum panjang lebar ini tadi sudah di request oleh Bapak untuk perkenalan ya, karena ini jadi saya pertama kali ngisi di Masjid Jami kali ini. Alhamdulillah bisa sowan kali panjenengan sedaya bisa membersamai di masjid ini, sama-sama belajar, sama-sama saling menasihati, karena kadang-kadang seorang mukmin itu dalam kesehariannya sudah lelah dengan kehidupan, maka perlu mendengarkan siraman-siraman ayatnya Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, dan bahkan mendengarkan nasihat-nasihat ringan untuk menyegarkan kehidupannya agar lebih semangat lagi dalam beribadah kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan ibu-ibu, bapak-bapak, nanti bakalan terbongkar nih kenapa bahasa saya campur-campur gitu. Nama saya Rizky Ahmad. Ingat Bu? Oke, nanti kalau yang sampai akhir ingat hadiah umroh bila mampu tadi. Nama saya Rizky Ahmad. Pulau asali dari Sumatera, tepatnya Sumatera Selatan, ibu kotanya Palembang. Pulau adalah Puja Kusuma. Pulau adalah Puja Kusuma. Ada yang tahu panjang Puja Kusuma? Oh, pernah dengar ya Pak? Puja Kusuma punya kepanjangan Putra Jawa kelahiran Sumatera. Materi nopo? Nanti tanyain, Pak Bu, mulai pengajian, itu ilmunya apa? Itu ilmu Puja Kusuma. Artinya apa? Putra Jawa kelahiran Sumatera. Terserah. Kalau lahir di Palembang, tapi asal buyut, mbah bapak juga itu dari Tegal. Apa? Harusnya apa? Ya, tapi saya nggak mau apa enak. Sekarang sedang belajar dulu. Saya SMP SMA di Tawangsari. Tawangsari berbunyi Klaten apa? Oh, sekarang Sukoharjo pojok, hampir berbatasan kali Sawas. Dulu di Pondok Darul Fitrah namanya. Dulu sempat pas masih kelas 1 sempat ketemu sama yang dulu pernah taklim di sini. Sejafar Al-Jufri, Habib Ja'far. Beliau termasuk guru saya di sana dan dulu taklimnya begini ya. Nah, makanya saya saya hormat kalau bisa ngisi di sini. Karena apa? Karena Ustaz saya pernah di sini. Karena saya memandang Masjid Jami Alimiti, karena di pondok pasti hitungannya masjid terhormat. Karena dengar ceritanya dulu masjid awal-awal gitu, bahkan masjid yang menjadi saksi perjuangan melawan penjajah. Ini betul-betul saya mudeng pedagang kadang ini. Saya dengar ceritanya seperti itu, maka ketika mendengarkan nama Masjid Jami Alimiti ada rasa bangga, ada rasa istimewa karena ada sebab sih. Jemaah rahimahullah. Saya sekarang belajar di Ma'ali Anur, sekelas sekali Mas Fauzan ya. Di sini namanya Mas Fauzan, di sana namanya beda lagi. Sekarang Mas Hafid ya, Mas Hafid Fauzan. Sekarang sedang semester 5 baru naik ya. Keluar mulai dengan sedaya buat doanya ya. Semoga perjalanan belajar kami di Matali diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan yang paling penting diberikan kesabaran. Kenapa? Karena nek boten sabar, boten Ma'had Ali atau Pondok Anur. Benar ya? Kita doanya ya. Ya doa di waktu sholat atau yang lain. Buat semua teman-teman yang ada di Pondok Anur. Jemaah rahimahullah. Cukup kan perkenalan nih kemana? Malah di sini perkenalan apa? Pada kesempatan kali ini, kalau berada di depan panjenengan sedaya dalam rangka, tadi saya sebutkan dalam rangka saling menasehati, saling memberikan masukan dan bahkan saling memberikan semangat. Karena hidup bukan semangat, kadang-kadang hidup itu tanpa tujuan. Nek saya tanya, Bapak, terutama Bapak, nek saya tanya, Bapak, asalnya dari mana? Kita mulai dari ada pernah kajian saya begini. Nek ditanya dengan sedaya, asalnya dari mana? Dalam apa dan Bapak yang banyak baca kuning atau kering? Itu nek ditanya ya, Pak, kamu dan jenengan asalnya dari jawabnya apa? Dari tanah. Musik bentuk sinten loh dari tanah. Oke, dari tanah. Bapak, terang wajah gitu. Kan ditanya Pak, asalnya dari mana? Jawabnya dari surga. Dari Solo. Oke, siapa dari Solo? Saya tanya ibu,
Bu, yang pakai pernah biru. Nah, saya tanya Bu, ngapunten Ibu asal dari mana Bu? Dari tanah semua itu. Asalnya ya benar nggak apa ketika saya salahkan. Asal penciptaan kita dari tanah, bagaimana yang disebutkan di dalam kisah. Tapi pertanyaannya adalah asal, bukan berasal. Nek asal dari suatu tempat. Misalkan jenengan pulang dari luas Gentang gitu. Saya tanya, Pak habis dari mana Pak? Baru belonjo nih luas. Jelas gitu? Maka ketika ditanya tadi asalnya dari mana? Jawaban seorang muslim yang benar itu bukan menjawab RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, kota, atau bahkan provinsi, bahkan negara. Itu pertanyaan seputar dunia. Nah, orang muslim ditanya dari mana Pak, dari mana Bu, dari mana Mas? Kata asal kita adalah dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan ngaku warga surga betul. Kok bisa Mas? Kok bisa dari surga? Bapak pertama kita siapa? Nabi Adam alaihi salam. Yang nyiptain siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung dengan proses tertentu, dengan bahan-bahan tertentu. Diciptakannya di mana? Di surga. Nek semisal kenapa panjenengan sedoyo bahkan pulau ini ada di dunia? Karena ini adalah bentuk hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Nabi Adam alaihissalam nenek moyang kita melanggar aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita, nek kita penuh dengan kesadaran, ada yang umurnya lebih dari 40 tahun, ada yang umurnya bahkan sampai 60-70 tahun. Benar Pak? Umurnya benar? Bapak yang pakai baju coklat? Oke. Tidak, berarti 65 ya. Yang paling tua lagi, ada lagi. Mas, benar nggak? 80 lebih. Ada yang lebih tua lagi. 80 ya. Nek bahasannya hadisnya Nabi, umur umatku itu berapa? 60 tahun sampai 63 tahun. Rasulullah wafat umur 63 tahun. Berarti nek sampun melewati batas, bonusnya kalah atau kalah? Nah, PLN nek sampun kalah berarti sampun lewat ya. Nikmatnya banyak. Sing dulu tekan 60 lagi. Ya pulau masih 24. Ya masih 30-40-an lah. Tekan orang gitu. Maka ketika kita hidup di dunia, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang jadi tujuan utama kita dalam berkehidupan adalah bagaimana cara agar kita kembali ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara apapun yang menghantarkan kepada surga, kerjakan. Perkara apapun yang bisa membangun bangunan sampai ke surga, ambil, kerjakan, maksimalkan. Kenapa? Karena tujuan akhir kita adalah surga. Kecuali nek panjenengan sedaya boten gelem ndak mau masuk surga lagi. Tempatnya cuma dua. Nek boten kembali ke surga, maka bakalan kembali ke itu berarti pilihan. Bahasa Jawanya life is choice. Bahasa Londonnya life is choice. Hidup adalah pilihan. Jangan tinggal pilih. Nek sekiranya tujuannya surga, maka kerjakan amalan-amalan surga dan tinggalkan amalan-amalan neraka. Tapi kadang ada orang-orang gitu, sing geleme tujuan akhirnya surga, tapi bendino nih setiap harinya melakukan amalan-amalan neraka. Maka saya mengajak kepada panjenengan sedaya Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita cek kembali setelah kita puluhan tahun hidup di dunia ini. Setelah kita bertemu banyak Ramadan ya, nek umurnya 80 tahun, berarti ada kisaran 65 kali ketemu bulan Ramadan. Berarti 65 kali ketemu malam Lailatul
Lailatul Qadar. Lailah bayi malam, malam-malam Al-Qadar yang setara dengan 1000 bulan. Nah kita introspeksi diri kita. Nah kita hidup tujuannya hanya sekedar mencari puing-puing dunia, mencari sekecil-kecilnya harta atau bahkan uang, maka panjenengan sedaya tidak akan mencapai tujuan yang besar yaitu surga. Kenapa? Karena fokus kita bukan lagi akhirat, tapi adalah dunia. Maka salah satu penyebab Islam itu tidak maju, Islam itu pribadi kita itu tidak berkembang atau bahkan tidak maksimal dalam beramal adalah penyakit al-wahm. Apa itu ketika Rasulullah ditanya, apa itu al-wahm ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Nah saya tanya, saya nggak misal saya panitia swarga, panitia akhirat. Jadi kan saya tawari, mau masuk surga Pak? Mau masuk surga Bu? Syaratnya satu. Belum boten? Belum boten? Syaratnya mati. Enten siap? Tuh daftarkan. Bapak ada yang siap? Syarat usia Pak? Oh, dari bakal mati. Ya tetap mati. Cuman misal ada pendaftaran khusus gitu Pak. Kita kadang-kadang nggak yakin sama diri kita. Kenapa? Karena amal kita belum maksimal. Ketika Abu Bakar, Umar bin Khattab atau bahkan sahabat-sahabat yang lain itu mereka Islam, masuk Islam tidak di masa-masa kecil atau bahkan Islam sejak lahir. Mereka mualaf, mereka masuk Islam setelah perjalanan panjang. Saya tanya jemaah Masjid Paling ini ada yang mualaf? Nah, ada yang lahir langsung Islam, cepat langsung KTP ini Islam. Berarti potensi masuk surganya ada betul? Ada. Tapi kadang-kadang kita terlalaikan dengan kehidupan dunia sampai lupa tujuan awal kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia tujuan utamanya namun ibadah. Semua apa? Ibadah. Kita tanya ke diri kita, sehari-hari kita bukan ibadah, maka apakah kita sudah jauh dari tujuan awal penciptaan kita? Nomor boten. Kita sudah sesuai melanjutkan. Tapi yang jadi PR, kita tidak berada di jalur yang Allah inginkan. Kadang-kadang manusia mau hidup semaunya sendiri. Nggih makan ning jin nggih, nek gelem, nek boten adem, nek boten kangelan, boten gelem mangkat ke masjid. Yang mau ke masjid posisinya lagi akeh utang, akeh masalah, atau bahkan lagi tidak baik dirinya. Itu biasanya orang bakalan ke masjid. Tapi ada jalur lain. Jalur nek kita ke masjid, kita ibadah, tujuan ibadah kita adalah mencari ridho Allah, mengharapkan surganya, serta bentuk syukur kita kepada Allah. Ini adalah tingkatan selanjutnya daripada seorang hamba yang mengejar kehidupan akhirat, yaitu masuk dalam surga. Jemaah rahimani wa rahmatullah. Maka ini menjadi introspeksi bersama. Kalau panjenengan sedaya ini apakah sudah berada di jalur yang tepat? Tidak berada di jalur, monggo kita sama-sama kembali meluruskan jalan kita sebagaimana jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita hidup ngasal, hidup semaunya sendiri. Padahal Al-Quran berapa juz Al-Quran Pak? 30. Berapa surat? Berapa? 114. Berapa ayat? 5.000 lebih. 10.000 susun ya? Nah ayatnya sekisaran 6.000, bahkan ada yang 6.666.
Kata bukan ayatnya Al-Quran ini hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nek hidup kita belum benar, berarti kita belum membuka buku panduan kehidupan kita. Nek hidup kita masih berantakan, nek kehidupan kita masih nggak tenang, maka kita kurang membaca buku panduan kehidupan kita yang difirmankan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing ngomong, sing ngendika niku langsung sing gawe urip. Nek ndak mau buka, wis wassalam. Hidupnya nggak bakalan benar. Maka proses untuk bisa memahami Al-Quran belajar membaca Al-Quran. Yang masjid ini ada program tafsir atau mengaji bapak-bapak berangkat. Ini bentuk ikhtiar kita. Kalau kita mau pengen masuk surga, bagaimana kita mau masuk surga? Nek kita nggak belajar buku panduan. Senajan angel, senajan pusing abata. Ini adalah niat baik kita untuk bisa memahami Al-Quran. Nek semisal meninggal di tengah-tengah jalan, insya Allah bakalan Allah terima amal solehnya dan insya Allah termasuk penghuni surga. Cuma orang Allah. Maka pada kesempatan kali ini juga kami membawakan satu hadis dari Rasulullah SAW di hadis Arba'in An-Nawawi, yang mana hadis ini menjadi hadis pembuka, hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua pengganti Rasulullah SAW, yang mana beliau masuk Islam ketika Rasulullah di pertengahan dakwah, tidak langsung menerima. Bahkan sampai ada kisah Umar ini sebelum masuk Islam, beliau nempeleng, beliau itu nampar adiknya yang sudah ketahuan masuk Islam. Akhirnya apa? Setelah mendengarkan ayat Allah surat Maryam, beliau datang ke Rasulullah. Awalnya apa? Awalnya Umar itu pengen membunuh Rasulullah. Tapi setelah dapat hidayah, Umar masuk Islam dan Umar memaksimalkan keislamannya sampai dia meninggal dunia. Coba Allah. Hadis ini hadis yang perlu saya sampaikan karena kita hidup di dunia ini pasti melaksanakan suatu ibadah, pasti melaksanakan suatu amalan. Nek ternyata tujuan daripada mengerjakan amal tadi tidak benar, maka itu bukan disebut amal soleh. Syarat diterimanya amal soleh adalah dua. Yang pertama, ikhlas niat lillahi ta'ala. Niatnya cuma untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangkat masjid pengajian, mangkat masjid sholat maghrib, sholat berjamaah, itu niatnya untuk Allah, mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan rahmat dan juga ampunannya Allah. Bukan malah cari validasi, bukan malah cari tepuk tangan, bukan malah cari pujian dari tetangga, bukan cari tepuk tangan ataupun gelar nama. Masya Allah, bapak itu, ibu itu rajin banget ke masjid, solehah berarti, soleh berarti. Nah, jenengan cuma cari pujian, paling lama 1 kali 24 jam orang tadi sudah gak bakalan puji jenengan. Maka apapun pekerjaannya, apapun ibadahnya, kita harus niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya berbunyi innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan, setiap pekerjaan itu tergantung niatnya. Nek jenengan mangkat masjid, nek jenengan bersih-bersih rumah, nek ibu-ibu masak, nek ibu-ibu nyuci baju, nyuci piring, atau bapak-bapak angkat ke sawah, kerja ke pabrik, atau bahkan nukang, niatnya harus benar-benar mendapatkan ridho Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, dan mendapatkan pahala dari
Allah Subhanahu wa taala. Senajan nggih bonusé kok nggih gaji, senajan kok bonusé bayaran akhir bulan, awal bulan nggih berbelanja dan lain sebagainya. Ini bonus ketika kita meniatkan ibadah, meniatkan semua pekerjaan kita untuk ibadah. Yang kedua adalah ittiba'ur rasul. Apa? Mengikuti tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pastikan kehidupan kita bukan kehidupan yang coba-coba, bukan ibadah yang coba-coba, asal pelakon, tapi jauh daripada perbuatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna likulli ma nawa, dan setiap segala sesuatu akan dibalas dengan niatnya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya melakukan amal solehnya hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan pahala, dia akan mendapatkan sanjungan atau bahkan klaim dari Rasulullah sebagai umatnya, sehingga kita mendapatkan pahala terbesar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan hadisnya mengatakan sebaliknya, faman kana hijratuhu lid-dunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, barang siapapun orangnya nek beramal fokus sama tujuan dunia, sholat maghrib benentok duit, itu betul Bu? Nenek maksudnya dengan pulang tadi berangkat sholat maghrib terus niatin wah aku benentok duit lah, pulang sholat maghrib dapat duit betul? Ya tergantung dikasih bapak betul sebenarnya dan lain sebagainya. Maka niat yang bentuknya duniawi, yang hanya berharap uang, yang hanya berharap jabatan, yang hanya berharap pujian, ini bakalan sirna nek kita sudah meninggal dunia. Sedangkan yang amal-amal akhirat bakalan kekal ketika kita di dunia, ketika kita meninggal, dan ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar yang semua orang sibuk dengan kehidupannya masing-masing, sibuk dengan amalannya masing-masing, sampai boten ngurusi urusan orang lain, yang bahkan tetangganya sendiri itu tidak berpakaian sama sekali. Karena saking sibuknya ngurus diri sendiri. Cuma rahimahullah, maka menjadi sebuah warisan bagi kita memperhatikan niat kita dalam rangka menjalankan perintahnya Allah. Niatnya jangan neko-neko. Niatnya jangan neko-neko, karena kalau salah niat, salah pahala. Bukannya berpahala, malah berdosa. Nek dapat pahala, akhirnya masuk swarga. Nek banyak dosa, akhirnya masuk. Ini menjadi renungan bersama. Kadang-kadang kehidupan itu perlu setelah sekian banyak kesibukan yang kita kerjakan. Kadang-kadang kita nggak punya waktu buat merenungi hal-hal ini. Karena padahal hal ini adalah hal yang sangat-sangat penting agar hidup kita benar-benar di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimahullah, di dalam perkara niat juga, ini memang perkaranya remeh. Ada yang mengatakan niat itu hanya di hati, ada yang mengatakan niat itu diucapkan dengan lisan. Itu tergantung kondisi sebenarnya. Di hati memang sudah ada, tapi kadang-kadang ada orang yang nggak yakin sama hatinya. Maka perlu diucapkan agar apa? Agar meyakinkan hatinya. Misalkan pas dengan mau sholat, kadang terganggu. Ini sholatnya patang rakaat, sholatnya jam 4, padahal lagi perjalanan. Maka di sana yang menentukan adalah niat. Sholatnya jam 4, perkaranya lagi di jalan, lagi safar. Yang membedakan
antara 4 rakaat tadi sholat duhur nopo sholat asar, yang menentukan adalah niat. Maka niat itu ayyufarriqu bainal ibadah wal adah, atau yang lainnya bainal fardi wan nafilah. Niat itu menjadi pembeda antara suatu ibadah dan suatu amalan. Contohnya, jenengan minum teh ini, minum teh sudah habis, Pak dia lucok sing teh Pak. Ini sampean niat minum air cuma sekedar minum biar yang di gelas habis, sama dengan niat minum ini untuk menyehatkan badan agar ibadahnya lebih kuat, berpahala yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Karena apa? Karena ada niat ibadahnya. Jenengan mangkat teng sawah atau berangkat kerja, keluar jam 7 pulang jam, ya terserah sama aku sak asal deh. Mangkat nek meliawan nggih, muliawan. Nek waktunya terakhir jam 5 nggih, jam 5. Tapi jenengan sama-sama keluar. Ada yang keluarnya cuma sekedar cari aktivitas, ada yang keluarnya hanya cari uang, ada yang keluarnya niatnya untuk menafkahi keluarga agar keluarganya sehat, agar keluarganya terhindar dari meminta-minta. Maka niat pekerjaan yang ketiga adalah niat yang utama. Jamaah rahimahullah. Di dalam perkara niat, kadang-kadang kita sering lupa. Karena apa? Karena saking seringnya. Panjenengan sedoyo mangkat sholat subuh, berangkat sholat subuh karena sudah sekian puluh tahun ya, jangan bapak tadi umurnya 80, berarti kisaran sudah 65 tahun berangkat sholat subuh ya. Ya, 65 tahun ya. Itu berapa hari? Kata Soket banget itu saya. Nah, jenengan menjalankan ibadah sholat subuh cuma jadi aktivitas. Yang kok jam setengah 5 ya aku tangi, terus berangkat ke masjid. Pokoknya di sholat subuh cuma jadi sekedar kebiasaan. Maka tidak ada pahalanya, tidak ada pahala ibadah di sana. Karena apa? Karena niatnya menjalankan rutinitas, bukan menjalankan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan saya menjaga niat adalah penting. Setiap kali mau takbiratul ihram, niatnya saya mau ibadah, saya mau cari ampunan Allah, saya mau cari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa. Oke, satu pesan saya sampaikan juga. Mari kita sama-sama mendoakan, membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, karena kehidupan mereka tidak seaman kehidupan kita warga Kaliniti, tidak seaman masyarakat Indonesia. Mereka harus cari makan, mereka harus cari antrian panjang biar dapat tepung untuk buat roti. Itu harus mengorbankan nyawa. Ketika bantuan datang, mereka harus rebutan, mereka harus saling dorong, mereka bahkan ditargetkan sama musuh. Ketika ngambil tepung, mereka tidur, pulang niat berangkat cari makan, pulang tinggal nama. Maka yang bisa kita lakukan buat mereka minimal berdoa, mendoakan mereka. Kenapa? Karena kita saudara mereka. Karena kita bukan hidup sendirian di dunia ini. Ngeri-ngerinya Bapak Ibu rahimahullah, sekiranya nanti di akhirat kita nggak pernah mendoakan, kita nggak pernah bantu, kemudian mereka menuntut, kita bakalan kena hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita tidak memperhatikan saudara kita yang sesama muslim dan sama-sama beriman.
doakan mereka, sedekah buat mereka, kasih hadiah mereka, entah 1.000, 100.000, atau 1 juta, bahkan 1 miliar, silahkan. Karena ini bentuk pertolongan kita kepada mereka. Dan satu jalan lagi yang bisa kita tempuh adalah melemahkan ekonomi musuh. Siapa musuh kita? Musuh kaum muslimin Palestina saat ini adalah Israel. Biasanya yang mau sering belanja ibu-ibu ya, ibu-ibu silakan dicek kembali barang-barangnya yang dibeli. Nanti belum tahu barang-barangnya apa lawan, minta Mas Fauzan biar ditempel. Barangnya boleh dibeli apa, yang tidak boleh dibeli apa. Kenapa nggak boleh dibeli, Mas? Karena kalau kita beli, maka kita sama saja mendukung para penjajah, menyumbang, bukan nyumbang duit, tapi nyumbang peluru, nyumbang modal, dan nyumbang alat-alat untuk membunuh kaum muslimin yang ada di Palestina. Allah SWT. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Pesannya adalah bagaimana kita bisa meluruskan niat, menjadikan kehidupan kita sesuai dengan niat apa yang Allah mau, bukan hidup semau kita. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini jadi amal soleh, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kehidupan kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan sakinah mawaddah warahmah, diberikan hajat-hajatnya, dan dilunaskan hutang-hutangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang benar-benarnya dari Allah, yang umum dari kita pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.